Gedua berselawat ke Nabi, geek berselawat ke Nabi, berbaring dia berselawat kepada Nabi, berdiri dia berselawat kepada Nabi, berjalan dia berselawat kepada Nabi, berlari pun kalimat yang diingat dalam hatinya adalah sallallahu ala Muhammad. Semua waktu, seluruh waktu dalam kehidupan kita pergunakan, kita prioritaskan untuk mengingat Nabi. Kenapa? Kalau kita ingat Nabi, kita akan mengikuti jejaknya. Kalau kita ingat Nabi, kita akan mempelajari sejarahnya. Kalau kita ingat Nabi, kita akan mengutamakan agama Islam dan mengaktualisasikan segala hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi dan Allah dalam keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu liyudhhira ala dini kulli walau karihal kafirun. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصحاب العقول وعلى آله وصحبه ذوي الغفور. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في آية أخرى: لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Hamba Allah orang Syi'lun. Kelebihan Nabi Muhammad itu tidak hanya kita, malaikat bahkan Allah sekalipun selalu berselawat mengucapkan kalimat yang indah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti jelas dalam sebuah firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maknanya hamba Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaika, malaikat berselawat, yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya hamba Allah. Bahkan Jibril melazimkan kepada dirinya sebuah selawat yang sering dipraktekkan oleh umat-umat akhir zaman termasuk kita salah satu di antaranya. Apa selawat yang senantiasa diucapkan oleh Jibril? Saking rindunya, saking sayangnya, saking memuliakan Nabi Muhammad, yakni kalimat yang diucapkan oleh Jibril adalah kalimat yang sering kita ucapkan seusai solat maktubah, yaitu solat 5 waktu. Bagaimana bunyinya? Sallallahu ala Muhammad. Itu adalah penggalan kalimat yang diucapkan dulunya oleh Jibril, diabadikan oleh umat-umat, oleh ulama, oleh para anbiya-Nya Allah, oleh para orang-orang yang dekat dengan Allah, diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dengan mengucapkan kalimat selawat kepada Nabi. Kurang lebih orang Syi'lun dalam syura si malam 5 ke. Menyertanya orang-orang yang cinta kepada Rasul. Kalau kita adalah orang-orang yang sangat merindukan Nabi, rasanya kalau 3 kali 5 waktu solat, artinya hanya 15 kali kita berselawat kepada Nabi, rasanya tidak cukup hamba Allah hanya 15 kali
untuk kita mengingat Nabi, sedangkan perjuangan beliau bersimbah peluh, bahkan bersimbah darah untuk memperjuangkan akidah Islam. Ada sahabat-sahabat kami, ada orang-orang di antara kita yang melalui hari-harinya dengan berselawat kepada Nabi. Berapa jumlahnya? Ratusan, puluhan, bahkan sampai hamba Allah hari ini ada di antara kita, saking cintanya kepada Nabi, tidak terasa lidahnya mengucapkan selawat Jibril kepada Rasulullah berjumlah 1000 kali. Gedua meselawat ke Nabi, meselawat ke Nabi, berbaring dia berselawat kepada Nabi, berdiri dia berselawat kepada Nabi, berjalan dia berselawat kepada Nabi, berlari pun kalimat yang diingat dalam hatinya adalah sallallahu ala Muhammad. Kalau hari ini kita ingat Nabi, kalau sekarang kita mengingat bagaimana perjalanan Nabi, hal yang paling kita ingat dalam kehidupan kita adalah Rasulullah, maka yakinlah hamba Allah, orang-orang yang sering kita puji dan kita ingat kelak akan bersama kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Nabi akan bersama pula dalam syurganya Allah. Pertanyaannya hamba Allah, pantaskah kita yang berada di bawah atap Masjid Al-Muttaqin ini ingat kepada Rasulullah, merindukan Nabi, seraya mengucapkan selawat kepada Nabi? Pantaskah kita dalam hari-hari yang kita lalui senantiasa kita penuhi dengan rasa mahabbah dan cinta kepada Rasulullah? Itu sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh siapapun yang ada dalam dunia ini. Kenapa hamba Allah? Dedikasi Nabi dalam memperjuangkan akidah Islam ini tidak ada satu mata pun yang berani untuk tidak mengakuinya. Bagaimana pahit perjuangan Nabi, sejarah kota Taif. Bagaimana pahit perjuangan Nabi kala berada di kota Mekah. Bagaimana pahit perjuangan Nabi berada dalam perang-perang, bahkan perang Uhud, yang anggota tubuhnya terjatuh, giginya copot, rambutnya putus, bahkan tubuhnya dicincang oleh hantaman senjata lawan. Bagaimana pahitnya hijrah Nabi dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kenapa itu semua dilakukan? Hanya satu, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan akidah Islam, yang mana Islam itu diperuntukkan kepada saya, kepada anda, dan kepada kita semua. Kalau ada orang yang bertanya, pantaskah saya untuk mengingat Nabi? Rasanya jawaban ada pada pribadi kita masing-masing hamba Allah. Orang Syi'lun kalau bercerita terhadap bagaimana perjuangan Nabi, Nabi hidup hanya untuk memperjuangkan, mempertahankan, dan membawa ajaran Islam ke seantero dunia. Dalam lembaran-lembaran hidup beliau, dalam sejarah-sejarah kehidupan Nabi, kalau kita cari dan kita kaji hamba Allah, adakah Nabi yang menghabiskan waktunya bukan untuk agama Allah, bukan untuk agama Islam? Rasanya dimanapun kita cari hamba Allah, itu tidak akan kita dapatkan. Kenapa? Semua waktu hidupnya dialokasikan dan diberikan untuk Islam, agama yang mulia ini. Allah berpesan, Muhammad, sampaikan Islam ini kepada siapapun. Pahit, getir, pekik, retirnya perjuangan Islam beliau lalui dengan penuh kenyamanan. Darah ru red kening. Pernah suatu ketika hamba Allah, Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal, menempeleng, gepok, gekok, gepek oleh Nabi di atas bukit Safa dan Marwah. Tersungkur Nabi, jatuh ke bawah, mengalir darahnya. Beliau tidak membantah dan tidak membalasnya. Saat itulah masuk Hamzah dalam Islam, pamannya Nabi. Kenapa? Melihat seorang yang bukan beragama Islam, yaitu Umar bin Hisham, Abu Jahal, memukuli keponakannya luar biasa. Teriris hatinya, Hamzah tamong dalam Islam.
Ada cerita-cerita yang tidak bisa kita uraikan dengan kata-kata, sedih pilu luar biasa. Bagaimana penduduk kota Mekah diembargo luar biasa kala Nabi berada dalam tahun Amul Khuzni, kala Nabi berada dalam kondisi yang genting, meninggalnya Abu Talib paman tersayang. Kenapa Nabi Muhammad saat Abu Talib itu beliau bisa memperjuangkan Islam dengan leluasa? Karena Abu Talib itu merupakan ketua kabilah, sebuah kelompok yang memimpin sebuah kelompok, sehingga dengan adanya Abu Talib mampu membentengi Rasulullah dalam membawa ajaran Islam. Abu Talib pernah berkata, wahai penduduk yang berada di kota Mekah, andai kata engkau ingin membuat Muhammad ini jatuh sehelai bulunya, maka apa kata Abu Talib? Siap tubuh ini menjadi tanah demi mempertahankan Muhammad walaupun dia membawa ajaran Islam. Sehingga kala itu tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menyentuh Nabi Muhammad. Setelah Abu Talib meninggal dunia, di saat itulah dilakukan embargo luar biasa. Keluarga Yasir yang ditombak perutnya, Sumayyah yang dianiaya luar biasa, pamannya Utsman bin Affan yang dibakar tangannya dalam ayaman yang terbuat dari pelepah kurma, disiksa orang-orang Islam yang berada di kota Mekah, dianiaya, diembargo luar biasa. Tidak ada lagi ketenangan yang orang-orang yang hidup di Mekah yang menganut agama Islam. Rasul hanya bisa berkata, sabarlah, surga menanti kalian. Bahkan Bilal bin Rabah, bagaimana pahitnya perjuangan Bilal bin Rabah, dihimpit tubuhnya oleh Umayyah bin Khalaf di bawah terikan matahari, dianjurkan untuk menggantikan akidahnya. Beliau tetap komitmen dalam Islam, karena dalam Islam itulah mereka dapatkan ketenangan. Disiksa, dianiaya, bagaimanapun yang dilakukan, tetap berkomitmen dalam Islam, agama yang pernah dibawa oleh Rasulullah. Pernah sampai suatu ketika diwacanakan oleh orang-orang yang kafir Yahudi ini untuk membunuh Nabi. Kala itulah terjadi peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Ada sahabat sekaligus sepupunya Nabi yang sangat luar biasa, mempertahankan, rela dirinya dibunuh walaupun harus berada di tempatnya Nabi Muhammad berbaring, tapi beliau tidak berkata apa-apa, yaitu Sayyidina Ali. Bagaimana keberanian beliau menyatanya orang silon tak ada bahawa tidrewangan seorang sahabat kita akan dibunuh, kita tidak mau untuk tidur di tempatnya. Misalkan kita tahu bahwa sahabat kita nanti malam akan dieksekusi, dibunuh oleh musuhnya, tepatnya di tempat tidur yang ia tempati. Ada anjuran, ya Sayyidina Ali, engkau gantikan saya untuk berada di tempat tidur itu, yang kita tahu bahwa tempat tidur itu akan dicari oleh musuh-musuhnya Nabi, akan dibunuh Nabi tepat pada tempat tidur itu. Sayyidina Ali tidak berfikir panjang, apapun yang diinstruksikan oleh Nabi, bila itu kebenaran demi agama Islam, nyawanya siap untuk digadaikan. Yang paling pet urang siklun, bagaimana sejarahnya Nabi hijrah. Menyertanya kalian terik matahari luar biasa, jauh kota Makkah ke Madinah itu luar biasa. Bahkan pernah suatu ketika, kala itu Nabi Muhammad ingin pergi ke kota Taif. Saat beliau melangkahkan kaki pergi ke kota Taif, di Taiflah disiksa, dirajam Nabi Muhammad oleh penduduk Saqif. Tanya tak bayangkan bahwa derita yang sangat pahit ataupun siksaan yang sangat getir adalah rajam yang dilakukan terhadap orang perempuan atau laki-laki yang sudah menikah, berzina, lengkap syarat dan rukunnya, oleh seorang saksi mengemukakan hal yang dia lakukan, sehingga dianjurkan kepada kita untuk merajam. Apa itu rajam? Dilempari dengan bebatuan terhadap orang yang melakukan kesalahan tersebut.
Nabi sudah merasakan bagaimana pahitnya dirajam. Bukan karena beliau berzina, akan tetapi karena beliau datang ke kota Taif. Di Taif, suku Sakif itu menganut bukan agama Islam. Setiba Nabi di Taif, beliau berada dalam tahun Amul Khuzni yang rencananya untuk membawa ajaran Islam bersama Zaid bin Harithah yang beliau dapati di sana digojlok yang luar biasa. Orang Syi'lun menyata cerita hantruk dalam pikiran dan pet sejarah Taif. Dalam siaran-siaran televisi itu diabadikan. Dalam cerita-cerita diabadikan pahitnya peristiwa Taif Nabi Muhammad dirajam. Kiban pet orang Syi'lun. Nabi Muhammad datang ke Taif sebanyak kurang lebih 10 hari. Beliau tidak diundang. Di Taif itu orang-orang yang tidak beragamakan Islam. Sebelumnya sudah datang orang-orang kafir Yahudi untuk memprovokasi, menjadi provokator. Setiba di sana disampaikan oleh mereka, Muhammad akan datang ke sini nantinya membawa ajaran Islam yang tidak benar, sesat, menyesatkan. Setiba Nabi di sana 10 hari beliau tidak ada yang memuliakannya. Tepatnya pada hari ke-10 hamba Allah, datanglah raja, pemimpin suku Sakif, berkata, Muhammad, engkau harus keluar dari Taif ini. Nabi Muhammad kecok sikap orang Syi'lun untuk berangkat meninggalkan kota Taif bersama Zaid bin Harithah. Seraya beliau berkata, kalau kita tidak keluar dari Taif ini, kita akan musibah wahai Zaid. Marilah kita tinggalkan kota Taif. Saat Nabi ingin beranjak pergi, waktu Nabi genejak orang Syi'lun. Setiba di sana, di gerbang kota Taif, beliau dihadang dan dihalang oleh penduduk-penduduk Sakif. Rajanya berkata, Muhammad, engkau tidak boleh pergi semena-mena. Engkau datang wahai Muhammad, tidak kami undang. Engkau pergi pun harus ada sebuah peristiwa yang membuat engkau tidak berani lagi datang ke kota Taif. Singkat cerita, hamba Allah dipilihlah oleh raja Taif itu. Dipilihlah oleh pemimpin suku Sakif itu pemuda-pemuda yang tubuhnya tegar, yang tubuhnya tegap, yang tubuhnya kekar, geyudeng mebarih sampai ke gerbang kota Taif tempat Nabi keluar. Saat itu raja berkata, Muhammad, tidak ada jalan engkau keluar dari kota Taif ini kecuali melewati pemuda-pemuda tersebut yang tubuhnya tegar, yang tubuhnya tegap. Sebelumnya sudah diinstruksikan kepada pemuda-pemuda tersebut untuk memegang batu-batu di tangannya. Wahai pemuda, peganglah batu, lempari kepada Muhammad. Saat Muhammad dengan Zaid bin Harithah meninggalkan kota Taif, melangkahkan kaki demi tapaknya, langkah demi langkah, lemparilah bebatuan yang engkau pegang kepada tubuh Muhammad. Nabi Muhammad bukan beliau memandang dengan rasa takut, tapi Nabi Muhammad memandang dengan rasa ibah. Ya Rabb, orang-orang yang berada di Taif ini, mereka tidak tahu keberadaan diriku. Aku takut ya Allah, engkau murka kepada mereka sehingga engkau memberikan azab kepada mereka. Nabi disiksa bukan terhadap siksanya yang beliau ingat, tetapi yang beliau bayangkan bagaimana mereka akan engkau laknat dan akan engkau masukkan dalam neraka. Singkat cerita, hamba Allah, demi untuk menyelamatkan Islam, semoga Nabi tidak wafat di sana di kota Taif berhadapan dengan suku Sakif, Nabi langkahkan kaki satu demi satu. Setiba di barisan para pemuda tadi, Cina bayangkan orang Syi'lun, tanya wajah rat unun ipa bate yang cukup raya. Kenang bak muka Cina renungi dengan hati orang Ron Bandung. Kenang muka Nabi, muka yang paling mulia yang kita rindu terhadap bagaimana sosok wajahnya. Kenang muka Nabi megese uya. Saat wajah Nabi berarah ke kiri, belum sempat kembali wajah Nabi sudah dihantam oleh batu yang kedua. Darah orang Syi'lun. Kening Nabi luka, darahnya mengalir.
Apakah itu terjadi sekali dan dua kali? Terus terjadi. Nabi melangkahkan kaki tertatih-tatih. Tidak hanya dilempari ke wajahnya, dilempari ke betisnya. Pernah dalam sejarah yang kami baca, darah Nabi itu mengalir. Baju Nabi berwarna putih berubah menjadi warna merah karena darahnya mengalir dari betis sampai ke tanah hamba Allah. Menyata bayangkan orang silun kiban darah Nabi li lagi tanyo tajak tamanu leh tamanu hana talap ia ngan janduk. Ataupun kita pergi ke sawah, pergi ke tempat-tempat yang kotor. Setelah kita pulang kita tidak basuh kaki kita, maka menyelangkah datang masjid, masjid akan kuto, datang rumah, rumah akan kuto. Langkah demi langkah yang kita langkahkan akan tinggal jejaknya. Seperti itulah Nabi Muhammad, darahnya mengalir, bukan kotoran tetapi darah yang mengalir. Langkah demi langkah Nabi melangkah sampai tersungkur beliau, dibangunkan kembali oleh suku Sakif, tersungkur kembali. Itulah Nabi berkali-kali urung silum melungkop ru darah Nabi. Sampai gelak berada di luar gerbang Taif, saat itu Nabi berkata kepada Allah, "Ya Rabb, ila man taqiluni, kemana lagi saya pergi? Au ila ba'idin yu'jimuni, ataupun dari tempat yang jauh ini saya akan engkau hinakan kembali. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab ilayya, selama engkau tidak murka kepadaku." Nabi Muhammad adalah orang yang paling tegar dan berakhlak mulia. Singkat cerita hamba Allah, hari ini kalau ada pertanyaan dari kita, pantaskah kita untuk mengingat Nabi lebih-lebih di bulan yang dekat dengan Rabiul Awal? Rasanya tidak hanya dalam maulid dan tidak hanya dalam bulan Rabiul Awal. Semua waktu, seluruh waktu dalam kehidupan kita pergunakan, kita prioritaskan untuk mengingat Nabi. Kenapa? Kalau kita ingat Nabi, kita akan mengikuti jejaknya. Kalau kita ingat Nabi, kita akan mempelajari sejarahnya. Kalau kita ingat Nabi, kita akan mengutamakan agama Islam dan mengaktualisasikan segala hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi dan Allah dalam keseharian kita. Maka tingkatkanlah diri kita untuk mengingat Rasulullah. Perjuangan beliau bukanlah perjuangan yang lempang, tidak ada cobaan dan rintangan. Cobaan dan rintangan yang beliau lalui hamba Allah tidak ada duanya untuk memperjuangkan akidah Islam, agama saya, agama anda dan agama kita semua. Nabi Muhammad dalam memperjuangkan akidah Islam ini, beliau mati-matian, beliau menghilangkan segala kepentingan pribadinya untuk agama Islam. Bahkan sampai detik nyawanya yang terakhir, beliau berkata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saking rindunya kepada kita. Sekarang marilah sama-sama kita membalas bagaimana perjuangan Nabi. Walaupun kita tidak mampu mencintai Nabi sebagaimana Nabi cinta kepada kita, setidaknya kita lakukan semua hal yang pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik dari segi akhlaknya, baik dari segi aspek kehidupannya, kehidupan sosialnya, dermawannya Nabi, ibadahnya Nabi, mengutamakan Allah dalam kehidupan Nabi, akidahnya Nabi. Semua aspek dalam kehidupan Nabi itu menjadi tauladan dan menjadi hal yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita. Kalau kita ikut Nabi, kita seorang pemimpin, kita akan menjadi pemimpin yang sukses. Kita seorang pemuda akan menjadi pemuda yang diidamkan oleh bangsa bila kita mengikuti jejak Nabi. Kita seorang tua, orang tua memiliki keluarga dan anak-anak kita akan menjadi kepala keluarga yang sangat indah kalau kita mengaktualisasikan hal-hal yang pernah diterapkan oleh Nabi. Kita seorang pemimpin, kita seorang pejabat akan menjadi pejabat-pejabat yang brilian dalam persepsi agama Islam bila kita mengikuti jejak Rasulullah. Semoga kita yang berada di bawah Masjid Al-Muttaqin ini hamba Allah adalah salah satu di antara orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah, dan kelak karena cintanya kita kepada Nabi akan bersama beliau di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. InsyaAllah di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.